meningkatkan karir di era digital. Baik, seperti yang kita ketahui, kata strategis berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Strategi adalah perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Mengapa dikatakan hal demikian? Karena kita tahu bahwa strategi bukan hanya sekedar perencanaan, tetapi strategi ini banyak hal yang dilakukan, yang dimana perencanaan ini dilakukan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Maka dalam strategi ini adanya tindakan atau aksi yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan ataupun keinginan daripada perusahaan tersebut. Nah, di sini juga dikatakan strategi juga dapat diartikan sebagai pendekatan keseluruhan dalam pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Tujuan strategi adalah untuk memungkinkan organisasi bersaing bekerja secara efektif dan efisiensi dalam dunia bisnis. Strategi dan manajemen strategis yang terintegrasi sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Jadi, strategi bukan hanya sekedar perencanaan seperti yang sudah saya katakan tadi, tetapi adanya kebijakan seperti dalam pelaksanaan gagasan, yang dimana gagasan ini mencakup pemahaman tentang arah dan tujuan, tentang jangka panjang dan jangka pendek daripada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, eksekusi artinya dimana bagian penting daripada strategi, yang dimana ide-ide ataupun perencanaan yang matang atau konkret dapat diimplementasikan atau dapat dilaksanakan dalam tindakan nyata. Artinya adanya aksi yang dilaksanakan untuk mencapai daripada tujuan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya bagian B. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Karir juga dapat diartikan sebagai serangkaian posisi yang dipegang seseorang selama kehidupan kerja. Bagaimana meningkatkan karir di era digital? Nah, dengan strategi yaitu salah satunya kita membutuhkan strategi meningkatkan keterampilan. Sudah jelas yang dimana di era digital ini banyak teknologi yang makin canggih. Nah, dengan itu untuk meningkatkan karir, kita perlu meningkatkan keterampilan kita di era digital ini, yang artinya kita harus menguasai keterampilan teknologi terkini atau di era digital ini yang relevan dengan bidang pekerjaan kita. Kemudian, kita perlu mengembangkan penganalisis data, pemasaran digital ataupun keterampilan pemrograman. Nah, itu semua di era digital untuk meningkatkan keterampilan dengan strategi. Jadi, itulah salah satu bagaimana kita bisa meningkatkan karir di era digital dengan menggunakan strategi. C. Strategi meningkatkan karir di era digital. Di era digital, dunia kerja terus berkembang dengan cepat. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan karir. Jadi, strategi meningkatkan karir di era digital adalah upaya untuk mengembangkan keterampilan, membangun, dan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan karir. Adapun beberapa strategi yang meningkatkan karir di era digital. 1. Mengembangkan keterampilan digital. Menguasai keterampilan digital adalah kunci sukses di era ini. Ini mencakup kemampuan teknis seperti programan, analisis data, dan manajemen proyek digital, serta keterampilan lunak seperti adaptabilitas dan kolaborasi virtual. Programan dan coding, mempelajari bahasa programan seperti Python, Java, atau HTML. Platform seperti Code Academy dan Coursera menawarkan kursus yang dapat membantu kita mengembangkan keterampilan ini. 2. Analisis data. Analisis data, kita dapat memahami cara menganalisis data dan menginterpretasikan data dapat memberi kita keunggulan. Kita dapat belajar menggunakan alat seperti Excel, Tableau, atau Google Active Analytics. 3. Manajemen proyek digital. Kita dapat mempelajari metode manajemen proyek seperti Agile dan Serum yang sangat dihargai di industri teknologi. 2. Membangun personal branding online. Membangun merek pribadi yang kuat dapat membantu kita menonjol di dunia kerja yang kompetitif. Ini melibatkan menciptakan citra profesional yang konsisten di semua platform. 1. Profil LinkedIn. Optimalkan profil LinkedIn Anda dengan foto profesional, ringkasan yang kuat, dan detail pengalaman kerja serta keterampilan Anda. Bergabunglah dengan grup profesional dan ikut serta dalam diskusi untuk meningkatkan visibilitas Anda. 2. Portofolio online. Buat portofolio online yang menunjukkan proyek dan pencapaian Anda. Platform seperti Behance atau personal website dapat menjadi alat yang efektif untuk menunjukkan karya Anda. 3. Media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak untuk membagikan konten yang relevan dengan industri Anda dan membangun jaringan profesional. 3. Terus belajar dan berkembang. Di era digital, pembelajaran berkelanjutan yang penting. Mengikuti tren industri dan teknologi terbaru dapat memastikan Anda tetap relevan.
Satu, kursus online. Memanfaatkan platform pembelajaran online seperti Udemy, edX, dan Khan Academy atau lainnya untuk mengambil kursus dalam bidang yang relevan dengan karir Anda. Dua, webinar dan seminar. Ikut webinar dan seminar online untuk mendapatkan wawasan terbaru dari para ahli industri. Ini juga dapat menjadi peluang networking yang baik. Empat, sertifikasi profesional. Pertimbangan untuk mendapat sertifikasi profesional yang diakui di industri Anda, seperti PMP untuk memanajemen proyek atau sertifikasi Google untuk pemasaran digital. 4. Networking dan kolaborasi. Membangun jaringan profesional yang kuat dapat membuka banyak peluang karir. 1. Ikuti acara industri. Hadiri konferensi, workshop, dan acara industri yang lainnya, baik secara online maupun offline. Ini adalah kesempatan untuk bertemu dan belajar dari profesional di bidang Anda. Bergabung dengan komunitas online. Komunitas seperti GitHub untuk developer atau Dribbble untuk desainer grafis adalah tempat yang baik untuk berkolaborasi dan mendapatkan umpan balik dan rekan sejawat. 3. Mentorship. Cara mentor yang dapat memberikan bimbingan dan nasihat dalam pengembangan karir Anda. Mentorship dapat membantu Anda menghindari kesalahan umum dan mempercepat perkembangan karir. 5. Kerja jarak jauh dan fleksibilitas. Pada pandemi atau pada COVID-19 telah mempercepat adopsi kerja jarak jauh. Jadi menguasai keterampilan untuk bekerja secara efektif dari jarak jauh dapat meningkatkan daya tarik Anda seperti calon karyawan. 1. Alat kolaborasi digital. Pelajari cara menggunakan alat kolaborasi seperti Slack, Trello, dan Zoom, dan yang lainnya. Kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja secara efektif dengan tim virtual adalah keterampilan yang sangat dihargai. 2. Manajemen waktu. Kemampuan untuk mengelola waktu dan tugas secara efektif saat bekerja dari rumah adalah keterampilan penting. Teknik seperti Pomodoro dan penggunaan aplikasi manajemen tugas dapat membantu kita. Pembahasan selanjutnya, tantangan dalam strategi meningkatkan karir di era digital. Adapun tantangan dalam strategi meningkatkan karir di era digital yaitu 1. Perubahan teknologi yang cepat. Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat sehingga keterampilan yang relevan hari ini bisa menjadi usang dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini menuntun individu untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kedua, pesaing global. Era digital memungkinkan pekerjaan dari seluruh dunia bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Tenaga kerja yang jauh dan freelance dari berbagai negara dapat menawarkan layanan serupa, seringkali dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, adaptasi terhadap teknologi yang baru. Tidak semua orang dapat dengan cepat menguasai teknologi dan platform digital terbaru. Tantangan ini terutama dirasakan oleh pekerja yang sebelumnya tidak familiar dengan teknologi. Yang keempat, manajemen waktu dan produktivitas. Bagi mereka yang bekerja dengan jarak jauh, tantangan untuk mengatur waktu dengan efektif dan menjaga produktivitas seringkali muncul karena kurangnya struktur yang jelas dalam lingkungan kerja jarak jauh yang bisa menimbulkan gangguan. Yang kelima, pengelolaan personal branding. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membangun personal branding yang kuat di dunia digital. Keterampilan pemasaran diri dan komunikasi menjadi kunci, namun bisa menjadi tantangan bagi individu yang tidak terbiasa dengan strategi ini. Tantangan dalam strategi meningkatkan karir di era ketiga, perubahan teknologi yang cepat, persaingan global, adaptasi terhadap teknologi baru, manajemen waktu dan produktivitas. Kali ini era ketiga adalah perjalanan profesional seseorang dalam dunia kerja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Baik, saya akan mencoba menjelaskan SWOT analisis. Nah, di mana SWOT analisis ini salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan ancaman dalam suatu organisasi. Nah, SWOT ini singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di mana strength ini yaitu kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik seperti kemampuan untuk mengangkat, di mana kelemahan fisik ini seperti tidak mampu tubuh untuk melakukan tugas. Nah, ketiga, opportunity. Di mana opportunity ini yaitu kesempatan. Berarti kesempatan kita membuka peluang untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Dan terakhir, threat. Di mana threat ini yaitu ancaman. Nah, ancaman ini merujuk pada sesuatu yang bisa membahayakan dan menimbulkan resiko. Dan selanjutnya
strategi ini. Nah, SWOT strategis ini juga memiliki 4 bagian, yaitu satu, memanfaatkan kekuatan. Memanfaatkan kekuatan ini untuk mengejar kesuksesan. Contohnya kita harus memanfaatkan kekuatan kita untuk mengejar sesuatu hal yang kita inginkan. Dua, mengatasi kelemahan. Mengatasi kelemahan ini seperti meminimalkan dampak dari ancaman. Tiga, mengubah kelemahan. Mengubah kelemahan ini seperti mencari cara supaya mengurangi kelemahan kita. Dan terakhir, menyikapi ancaman. Menyikapi ancaman ini seperti dapat mengurangi dan meminimalkan dampaknya. Baik, sekian penjelasan dari saya.